Tadi Ya, Pak Agung sudah menjelaskan dari semua hal, dari why-nya, dari what-nya, and how-nya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan dan itu menurut saya sangat berharga ya take away-nya. Semua slide itu bisa jadi quote lah itu. Dan tadi itu Pak Agung sempat mention Pierre Natrem, Ki Agung ya. Jadi Pierre Natrem itu saya pernah bekerja bareng beliau. oh ya, Beliau oke. adalah CEO Accenture, meninggal tahun 2009. Oke, Ki Agung. innalillahi. Tapi di tahun 2000 itu beliau betul tuh sempat menyampaikan dari S&P Standard and Poor's 500 itu mungkin dalam 50 tahun hanya setengahnya tuh yang runtuh gitu ya, atau yang hilang dari peredaran karena the degradation of their core values katanya. Hmm, Dan core values tadi kan Pak Agung sudah sebutkan yang paling sustainable itu adalah yang dari dua sisi ya, yang punya inovasi itu. Jadi selalu ngomongin inovasi. Nah makanya ketika beliau jadi CEO saya tuh, itu beliau tuh bilangnya begini ke semua pegawai ini. Waktu itu ada town hall meeting gitu. Beliau sebagai CEO tuh bilang gini, we are not in a business of making money, dia bilang gitu. We are in a business of making people that makes money differently gitu. oke. Wah luar biasa tuh. Saya tuh wah ini gila luar biasa lah gitu. Jadi itu ilmu yang saya bawa kemana-mana, termasuk waktu saya di plat merah itu Ki Agung, Yes. sebagai seorang pegawai BUMN gitu ya. Ya ada suka dukanya gitu. Di sisi sukanya saya ketemu dengan leader-leader yang demokratis gitu, yang open gitu ya, yang allow others untuk create eksperimen gitu ya. Mhm. Jadi kalau eksperimennya gagal nggak dimarahin gitu ya. Tapi juga ada leader yang eh, bilangnya KPI aja inovasi gitu, Ki Agung. Tapi Hmm. begitu kita salah dalam eksperimen itu dimarahin gitu. Hmm. Kan males ya gitu ya kalau misalnya Ya. kayak orang tua nyuruh, udah kamu belajar ini sepeda gitu. Tapi kalau jatuh dimarahin ya mendingan gak usah naik sepeda deh gitu kan ya. Ya, Nah, Ki Agung, mungkin satu pertanyaan aja nih. siap. Eh kita kan kalau saya nih di zona profesi pun kalau Ki Agung ini sedang membahas tentang konteks organisasi nih Ki Agung kan. Ya. Jadi kami itu punya tiga layanan Ki Agung. Jadi personal, profesional, and organizational Ki Agung. Di organizational itu ada tiga level. Jadi level satu 2 3 itu kita sebut sebagai business performance. Level 4 yang sedang kita bahas ini adalah corporate transformation. Kemudian yang level 5 6 7 itu adalah organizational alignment. Jadi kita di tengah nih. Nah, makanya kita selalu bilang transformation doesn't start from the top, but from the middle. Contohnya tadi seperti Ki Agung bilang, waktu gua jadi GMHC kok malah turun ya engagement. Ya. Akhirnya di-create tuh kan injeksi di tengah tuh Ya. oleh Ki Agung kan leadership development Mhm. sehingga terjadi perubahan dari tengah itu. Ya. Eh, Ya. apa namanya engagementnya skornya naik gitu. Ya. Nah mungkin pertanyaan kami adalah gimana create leader-leader yang create safe space to learn and innovate Ki Agung. Kalau Hmm. dalam konteks praktisi lah gitu, gimana caranya tuh Ki Agung? Hmm. Eh, Terima kasih Ki Aji. Pertanyaannya nih luar biasa ini. Ki Aji ini kalau menanyakan selalu basisnya ada something filosofinya gitu ya. Saya melakukan pendekatannya pertama adalah dari sisi eh, yang saya lakukan di Wika, di Semen Indonesia, kemudian juga di KAI, termasuk juga salah satu klien saya, adalah kami mencoba menemukan karakter. Hmm. Karakter dari insan perusahaan tadi. Misalnya karakter insan KAI, karakter insan Semen Indonesia, karakter insan Wika gitu ya. Jadi eh, di situ kami menemukan eh, karakter-karakter itu ternyata mempengaruhi bagaimana pembentukan sosok seorang baik individu maupun pada saat dia menjadi seorang leader, Pak. Hmm. Di Wika misalnya itu ada tiga itunya apa karakternya itu adalah learner, kemudian adaptable, dan yang ketiga adalah persistent. Why tiga ini muncul? Karena inilah basic pondasi dari seorang individu, baik dia sebagai individu maupun sebagai pemimpin, untuk menjadi seorang
inovator yang baik. Hmm. Seorang inovator baru bisa terjadi inovator manakala dia adalah learner. Hmm. Betul nggak? Ya, betul. Seorang inovator baru bisa menjadi seorang inovator yang baik manakala dia mau atau memikirkan alternatif something new, Ya, bukan hanya ikut aturan yang sudah ada. ya, ya. Gitu. Seorang inovator baru disebut inovator karena definisi saya inovasi adalah harus terimplementasikan, dia harus persisten, harus gigih Hmm. gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melalui mendefinisikan karakter insan dari perusahaan tadi, Ya, ya. KAI, Semen Indonesia maupun Wika. Saya pada saat di klien yang kemarin meminta dibantu untuk transformasi korporasinya, mereka ingin juga menemukan karakter perusahaannya dengan metode yang saya lakukan pada saat itu, ternyata menemukan karakter yang sama. Mereka perusahaan kecil, tetapi inovasinya itu luar biasa gitu. Nah, ini ternyata sama. Padahal saya tidak membawakan ini Wika contohnya begini loh, Semen Indonesia begini. No, dari pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang coach gitu. Ya. Artinya muncul ini. Jadi yang pertama adalah dari sisi learner, adaptable, dan persistent. Hmm. Yang kedua adalah learner, adaptable, dan persistent ini menjadi input strategis untuk membangun learning and development system. Terutama aspek soft-nya, Pak Ki Aji. Nah, aspek soft-nya berarti bagaimana kita membangun program-program pembangun soft kompetensi, termasuk pengalaman Ki Aji di BK Satrian soft kompetensi, Ah, ya. itu soft banget. Nah, itu adalah dalam rangka untuk membangun karakter insan yang diciptakan sesuai dengan kesepakatan di perusahaan tadi. Kalau Hmm. misalnya di Wika, Learner Adaptable Persistent, kami create soft competency development berbasis karakter ini. Hmm. Hmm. Gitu ya. Ya, itu yang learning and development systemnya. Artinya apa? Soft kompetensi ini, learner adaptable persistent, karakter ini menjadi semacam core kompetensi yang harus dipunyai oleh setiap individu yang ada di perusahaan tersebut. Jadi approach pertama itu karakter, mendefinisikan, kedua mengintegrasikan di dalam learning and development system, yang ketiga adalah di dalam praktek keseharian. Nah, tadi Ki Aji menyebutkan naik sepeda jatuh dimarahin. Nah, saya sehingga memperkenalkan di KAI, ya khususnya yang terakhir, namanya bukan lagi performance appraisal Ki Aji, Hmm. Apa tuh? tetapi performance development review. Performance Development Development review. Oke. Yang namanya KPI atau yang kemudian kami terjemahkan ke dalam kesepakatan kinerja tadi, itu sebenarnya kan pada saat performance development review, tugas seorang leader ini adalah membangun pencapaian terhadap organisasi, KPI-nya. Yang kedua adalah membangun capability orangnya. Dan pendekatannya adalah pendekatan coach, Wow. coaching. Nah, sehingga di dalam konteks sistemnya menggunakan performance development review, setiap leader kami bekali dengan kapabilitas atau kompetensi coaching. Hmm. Nah, kalau di Bika saya tambahkan lagi Pak Ki Aji, yaitu kami membuat learning development program seperti kalau orang finance itu ada Finon ya, Ya, Financial for for knowledge. Non-Financial Manager. Nah, ini juga sama. Human Resources Management for non-HR Manager gitu. Oh. Jadi setiap orang dibekali dengan kemampuan mengelola orang gitu. Gitu. Itu yang di level ininya learning and development dan performance development review-nya. Bagaimana di leadership development programnya? Hmm. Nah, kita sama-sama tahu dulu sebagai Direktur BUMN, one of our kompetensi adalah leading change, Yes, betul. ya kan? Nah, kira-kira begitu. Menurut Ya. saya approach yang saya lakukan adalah seperti itu Ki Aji ya. Mungkin teman-teman yang lain, para inovator, ada yang mau menambahkan silakan. Tapi basisnya adalah
Mari kita lihat dari core kompetensinya berupa karakter, masukkan di dalam model kompetensi, masukkan di dalam learning development program, masukkan di dalam approach performance development review, masukkan di dalam program leadership development program. Luar Saya pernah biasa. melakukan satu riset secara khusus terhadap bagaimana karakter leader terhadap inovasi di Wika, ya. Kebetulan waktu itu saya ikut program doktoral, harus membuat satu jurnal. Saya melakukan riset dan Ki Aji, leadership style ini mempengaruhi keberhasilan inovasi di unit kerja tersebut. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Pembelajaran saya yang praktekkan ya. Iya, iya, iya. Makasih nih Kak Agung. Jadi saya juga harus testimonial karena Ki Agung waktu itu sudah turun gunung tuh ke tempat kerja saya. Tapi itu jadi blessing in apa ya? Blessing in disguise di mana akhirnya kita bekerja sama gitu ya, Ki Agung ya. Kami Ya, mengirimkan ke tempatnya Ki Agung betul, talenta terbaik untuk belajar di Wika Satrian. Itu betul. ada satu momen yang saya paling ingat, Ki Agung. Ya, Awal ada satu orang, ya sebetulnya semua orang punya cerita, tapi ada satu orang yang saya ingat banget. Ada satu orang tuh yang dia tuh ngomong terus nggak pernah dengerin, Ki Agung. Di ya, awal-awal tuh gitu. Jadi dia tuh apa kalau misalnya ada yang terlintas di kepala langsung ngomong, konfront gitu kan. Tapi begitu di akhir program Wika Satrian, Ki Agung, itu kan ada satu lingkarannya, apa tuh namanya, di tengah, hampir tengah malam tuh. Dia ngomong gini, eh self reflection gitu Kak Agung. Awal saya masuk sini tuh saya nggak sabar untuk ngomong, dia bilang gitu. hmm, Tapi mulai dari sekarang kayaknya saya selalu ingin pertama ngedengerin orang lain dulu. Dan itu kan kualitas dari seorang leader as coach ya, Kak Agung ya. ya, betul. Karena begitu dia listen from the field, listen from others, listen from the team, kemudian dia compare dengan knowledge-nya dia, maka bersama-sama mereka bisa create innovation bareng-bareng kan, Ki Agung ya. Artinya Betul. orang merasa Setuju. didengarkan, merasa dilibatkan, kemudian terjadilah engagement, trust juga gitu. Sehingga orang tuh nggak merasa didikte, tapi dikasih ruang untuk dia apa ya, menyumbangkan ide, bahkan juga berkontribusi dengan cara yang berbeda, dan mereka nggak takut tuh Ya, bekerja dengan cara yang berbeda, karena kan mungkin sebelumnya ketika caranya beda tuh, ya itu tadi, anak hmm, kecil jatuh naik sepeda itu dimarahin gitu. Lu ya, caranya kok gini gitu kan. Nah, itu enggak tuh, ternyata memang ya saya juga harus harus kasih kredit ke Ki Agung yang sudah memberikan kesempatan kita nih untuk belajar di Wika Satrian, karena saya lihat tuh orang-orang itu Ki Agung, 46 orang itu Ki Agung, sesuai dengan nama perusahaan itu. 46 orang bertumbuh luar biasa Ki Agung. oh, Jadi alhamdulillah. dari hanya mengubah perspektif yang tadinya nunjuk keluar Ki Agung, telunjuknya Hmm, itu menjadi ke dalam gitu. hmm, Yang tadinya hanya ngomong jadi lebih mendengarkan gitu. Jadi kayaknya hmm, betul sekali Kak Agung. Kalau tadi Kak Agung bilang ya kita harus transform dulu leader-leadernya nih. betul. Artinya dimulai dari tengah nih sehingga Ya, timsnya bisa terengage dan itu mendukung ke atas tuh ke organisasi. betul. Terima kasih nih Kak Agung. Saya, waduh luar biasa. Saya kayaknya ini bulan puasa ini saya diberkahi dengan orang-orang hebat kayak Kak Agung ini. Alhamdulillah, Masih mudah-mudahan banyak nih bermanfaat. Ki Agung. Mungkin kita bisa kesempatan yang lain bisa bahas values yang lain Ki Agung. Kayaknya Ya, juga saya perlu banyak belajar dari Ki Agung juga nih, pengalamannya lebih banyak dari saya soalnya. sama-sama Ki Aji. Mungkin Ki Agung ada satu eh, closing quote atau closing statement yang bisa disampaikan ke Brosis Value Creator zona profesi, mungkin silakan Ki Agung. Baik. Apresiasi terhadap zona profesi ya yang telah menciptakan satu wadah yang tadi esensinya adalah bagaimana melakukan transformasi berbasis inovasi baik di level personal, profesional maupun organization. Saya memilih tanggal 20 di bulan Ramadan ya. Semoga pembelajaran kita bersama ya itu dicatat sebagai amal soleh yang Amin. bisa bermanfaat maupun barokah bagi para pendengarnya Ki Aji gitu Amin, ya. amin. Semoga ini apa yang pembelajaran ini bermanfaat untuk bukan hanya zona profesi tetapi juga bagi semua pendengar yang ada dan kemudian yang berikutnya siap berkoordinasi kembali dengan Ki Aji dan teman-teman manakala ada
topik-topik yang memerlukan pembelajaran bersama, gitu ya. Mari ciptakan suasana atau e-port atau inisiatif yang berbasis transformasi melalui inovasi ini dalam rangka baik secara individu, secara profesional maupun organisasi kita bisa tetap unggul secara berkelanjutan. Mungkin begitu Ki Aji. Terima kasih banget sudah diberikan kesempatan. Terima kasih banyak nih Ki Agung. Kita Siap. tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, Balamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi Ki Agung ya. Siap.